dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Melania Delistiasih, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Katolik Santa Maria II Malang. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini menunjukkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kepada peserta didik saya. Dengan melakukan praktek segitiga restitusi kepada murid, maka diharapkan akan terbentuklah budaya disiplin positif yang mengarah pada budaya positif sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam praktek segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi sikap tidak baik yang dilakukan anak dengan tujuan menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menghubungkan sikap anak dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah contoh-contoh kalimat atau pertanyaan dalam masing-masing tahapan segitiga restitusi. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kepada peserta didik saya. Peserta didik saya adalah anak kelompok A dengan kisaran usia 4-5 tahun, sehingga saya perlu menyesuaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kasus yang pertama. Pada saat kegiatan bermain bebas di dalam kelas, semua anak bermain di tempat masing-masing. Mereka bermain sesuai alat mainan yang mereka ambil. Tiba-tiba seorang anak bernama Tania merebut mainan yang dipegang oleh temannya yang bernama Anne. Ia menarik mainan tersebut dari tangan Anne. Ketika saya melihat kejadian tersebut, saya memanggil Tania dan melakukan praktek segitiga restitusi. Tania, tadi kan Tania habis main di kelas, Ya. bersama-sama dengan teman-teman. Iya. Ya. Tadi Tania main apa itu? Oh, membantu rumah. Tadi Miss Dewi sempat lihat Tania itu berebut mainan dengan Anne ya? Iya. Kenapa sih Tania tadi kok berebut mainan sama Anne? Oh, soalnya karena Tania mau pakai. Oke, tidak apa-apa. Di sini bukan hanya Tania saja kok yang kadang sering berebut mainan dengan teman. Kadang ada teman-teman lain yang juga berebut mainan sama Miss. Nah, oke. Sekarang Miss Dewi mau tanya, berebut mainan dengan teman itu kira-kira menurut Tania bagaimana? Boleh atau enggak sebenarnya ya? Enggak, oke, enggak boleh ya? Kenapa kok tidak boleh? Kenapa? Oh, karena mau pinjam terus gak dikasih sama anak. Oh, lupa bilang pinjam. Oke, baik. Tania ingat nggak? Tadi sebelum bermain kita sudah berkesepakatan ya, kesepakatan kelasnya ya. Kalau mau bermain bersama, kesepakatannya apa tadi? Berbagi. Oke, berbagi mainan. Tadi Tania sudah berbagi atau belum dengan anak? Belum. Kenapa? Pakai. Oh, masih mau pakai mainannya. Oke, nggak apa-apa.
Sekarang saya mau tanya sama Tania, kira-kira supaya kalau Tania bermain dengan teman itu tidak direbut, gimana ya caranya ya Tania ya? Supaya tidak terjadi rebutan dengan teman kalau bermain bersama harus bagaimana ya Tania kira-kira ya? Bisa nggak Tania? Bisa? Gimana caranya itu kok? Supaya nggak terjadi rebutan dengan teman? Apa? Oh, berbagi mainan. Terus? Oh iya, harus bilang pinjam dulu biar tidak terjadi rebutan ya kata-katanya ya. Oke, pinjam. Nah, kira-kira mulai kapan Tania akan melakukan itu? Kalau misalnya bermain bersama, terus Tania kalau mau pakai bilang pinjam dulu, mulai kapan Tania akan melakukannya? Sekarang. Oke, berarti nanti jadi mau lihat ya Tania jadi anak yang baik yang tidak berebut dengan teman ya. Apa tadi? Berbagi, terus kalau mau pakai mainan pinjam. Baik, terima kasih Tania. Terus Kasus yang kedua, pada saat selesai kegiatan bermain bebas di dalam kelas dan waktunya untuk membereskan mainan, tiba-tiba seorang anak bernama Max yang memasukkan mainan ke dalam keranjang sambil melempar mainan tersebut dari posisi tempat duduknya dan tidak mengaturnya dengan rapi. Ketika saya melihat kejadian tersebut, saya memanggil Max untuk membicarakan apa yang baru saja dilakukan dan mempraktekkan segitiga restitusi. Max, nanti Max habis bereskan mainan ya? Iya. Iya. Tadi ketika Max sedang bereskan mainan, Miss Dewi itu sempat lihat itu Max lempar mainannya, bereskannya. Iya enggak? Iya. Kenapa Max kok membereskannya dengan dilempar-lempar? Memang bisa itu yang bisa cepet-cepet. Oh, kepingin cepet-cepet selesai supaya cepet beres, mainannya dilempar. Oke, tak apa-apa. Miss Dewi tidak menyalahkan Max, tidak. Miss Dewi hanya mau tanya saja kepada Max. Tadi kan Max membereskan mainannya sambil dilempar, katanya supaya apa? Cepat selesai. Nah, kira-kira kalau membereskan mainan sambil dilempar-lempar itu boleh nggak Max? Boleh. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena itu Bisa? bisa kena teman susah. Oh, bisa kena teman, mainannya terus bisa rusak. Nah, terus tapi kalau Max pengen cepet-cepet jadi membereskan mainannya dilempar-lempar. Oh iya, Max ingat nggak sih kesepakatannya tadi sebelum kita bermain itu bagaimana Max? Ada kesepakatan apa tadi kalau membereskan mainan? Yang nomor 3 tadi apa? Membereskan? Yang rapi. Iya, membereskan yang rapi. Kalau Max tadi membereskannya dilempar-lempar tuh kira-kira membereskannya sudah rapi apa belum? Oh belum. Max, kira-kira tahu nggak ya Max caranya ya supaya membereskannya itu rapi, terus bisa cepat juga seperti Max tadi kan pengen membereskannya cepat tapi bisa rapi. Gimana caranya kira-kira Max? Bisa nggak Max? Bisa. Gimana kira-kira caranya Max? Itu yang diambil kita pelan-pelan. Oh, diambil satu-satu, ditaruh pelan-pelan. Wah, pintar. Berarti Max bisa dong sebenarnya membereskan yang rapi ya, Max? Bisa? Jawab dong. Iya. Pakai suara dong. Bisa? Iya. Bisa. Oke. Max, kira-kira kapan Max bisa mulai membereskannya pelan-pelan, tidak dilempar-lempar? Mulai kapan Max kira-kira mau melakukan itu? Besok sama hari ini. Oh, besok. Hari semuanya. Oke, besok. Hari ini juga sama setiap hari ya, Max? Bisa ya, Max? Oke? Sip. Terima kasih, Max. Thank you. Hasil dari praktek segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu yang pertama, Tania dan Max tidak merasa dirinya sebagai pribadi yang gagal karena sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, Tania dan Max merasa dihargai tentang alasan mereka melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga,
Tania dan Max bisa menemukan solusi dari diri sendiri meskipun dengan cara dan bahasa sederhana untuk perilaku apa yang harus dilakukan ke depan untuk memperbaiki dan agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Sekarang kita akan mendengarkan apa kata mereka. Miss Dewi dan Nia sudah mau berbagi. Nia pintar karena berpinjam. Aku bisa bilang pinjam. Terima kasih ya Miss Dewi. Miss Dewi, Nek, gak lempar-lempar mainan lagi. Kayaknya Nek udah jadi anak patuh di sekolah. Nek bisa beresin yang mainan yang baik. Terima kasih ya Miss. Mari kita ciptakan budaya positif dengan membudayakan disiplin positif bagi siswa-siswi kita. Guru bergerak, Indonesia maju.